Oke, saudara, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sangat baik, bahkan sangat penting. Akan saya jawab secara cepat. Alkitab disebut berotoritas, bahkan berotoritas mutlak, karena 3 alasan. Dan ketiga alasan itu harus diterima secara bersamaan. Saudara tidak bisa hanya terima satu, tolak dua, terima dua, atau tolak satu. Ketiganya harus diterima sekaligus. Pertama, Alkitab disebut berotoritas mutlak karena sumbernya, asal usulnya, berasal dari mana. Alkitab adalah firman Tuhan, diinspirasikan oleh Tuhan. Nah, penarikan kesimpulannya itu sederhana. Kalau Alkitab berasal dari Tuhan dan tidak ada otoritas yang lebih tinggi lagi dari Tuhan, maka mengikuti premis-premis itu Alkitab memiliki sifat otoritas yang mutlak. Saya kasih satu contoh sederhana. Kalau saudara punya 2 dokumen, katakanlah begitu, ini contoh hipotetik saja. 2 dokumen dan isinya itu identik atau mirip satu sama lain. Salah satu dari dokumen itu saudara tidak tahu itu berasal dari siapa. Sementara yang satunya lagi saudara bisa pastikan dan saudara yakin itu berasal dari Pak Presiden Jokowi. Pertanyaan saya, dari 2 dokumen itu yang isinya identik dan mirip satu sama lain, dari 2 dokumen itu dokumen yang mana yang saudara anggap bersifat mengikat? Tentu saja dokumen yang saudara tahu dan saudara yakin berasal dari Pak Presiden Jokowi. Itu menggambarkan tentang kenapa asal-usul Alkitab yang adalah firman Tuhan menentukan sifat otoritasnya yang mutlak. Kedua, Alkitab juga disebut berotoritas bukan hanya karena sumber atau asal-usulnya, tapi juga karena kontennya, yaitu Alkitab menyatakan kebenaran. Semua yang dinyatakan dan diajarkan di dalamnya adalah kebenaran. Nah, poin ini menjadi tidak terpisahkan dengan poin yang pertama tadi, karena katakanlah meskipun dokumen itu saudara percaya berasal dari Tuhan, tapi begitu saudara baca kemudian saudara menemukan kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan, misalnya dalam hal teologi, dalam hal etika, dalam hal geografi, dalam hal sejarah, dan lain sebagainya, maka kesalahan-kesalahan itu tentu menimbulkan kecurigaan terhadap asal-usul dari kitab yang bersangkutan. Jadi kitab yang berasal dari Allah itu mengikuti proposisi itu, mengikuti poin itu, kitab itu kontennya harus menyatakan kebenaran. Itu sebabnya orang-orang Kristen bukan hanya menyatakan bahwa kitab diinspirasikan oleh Allah, tapi mereka juga menegaskan doktrin ineransi Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab, dan doktrin infallibility of the scripture. Alkitab itu tidak dapat gagal di dalam apa yang dinyatakan dan yang diajarkannya. Dan yang ketiga, Alkitab juga disebut berotoritas mutlak karena bukan hanya menjadi dasar untuk pengajaran, doktrin, tapi juga dasar untuk praktik hidup yang benar dan menyenangkan Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Alkitab bermanfaat juga sebagai lensa, sebagai kacamata, sebagai teropong yang melaluinya kita melihat, mengamati, menanggapi, menilai, mengevaluasi segala sesuatu. Seperti kata seorang filsuf dari Inggris, mendiang C.S. Lewis, menyatakan, aku percaya akan kekristenan seperti aku percaya akan matahari. Bukan hanya karena aku melihatnya, melainkan melaluinya aku melihat segala sesuatu. Nah, saya harap jawaban itu cukup jelas dan menjawab pertanyaan Anda. Terus bertumbuh dan Tuhan memberkati.